Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Bicara di Antar Metropolitan bersama saya Heru Starman. Dan saat ini saya ada di BMKG, Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Dan saat lagi saya akan bincang-bincang dengan PIC, Stasiun Klimatologi Jawa Barat bersama Mas Hadi Saputra. Yuk ikutin saya. Assalamualaikum Mas Hadi. Alhamdulillah, selamat datang di BMKG Jawa Barat, Pak. Siap. Enggak, silakan. Silakan. Baik, sahabat Antara, saat ini saya sudah berada di BMKG, di Stasiun Klimatologi, tempatnya di Jalan Dramaga, Kota Bogor, dan saya sudah berada bersama dengan narasumber kami, yaitu Mas Hadi Saputra. Hai sahabat Antara. Asik, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Ya, Mas Hadi, ini izin nih, untuk BMKG sendiri itu apa sih bedanya dengan stasiun klimatologi yang Bapak pimpin saat ini ya di Bogor ini? Jadi stasiun kami, Stasiun Klimatologi Jawa Barat ini memang spesial sebenarnya di Jawa Barat ini karena kita ada dua tupoksi yang kita kerjakan. Yang pertama adalah tupoksi untuk meteorologi atau cuaca, dan yang kedua klimatologi atau iklimnya. Jadi kalau di tempat lain itu terpisah. Satu di stasiun meteorologi ada penanggung jawabnya, terus satu stasiun klimatologi. Nah di Jawa Barat ini jadi satu di kantor kami di sini. Jadi dua pekerjaan yang di tempat lain terpisah, di kami ini jadi satu. Jadi Rego Jawa Barat itu adanya di sini ya? Ya. Jadi pemantauan iklim yang ada di Pangandaran ataupun di luar dari ini di sini berarti di sini ya? Semua. Jadi cuaca iklim di kami seluruh Jawa Barat kami yang mantau. Jadi kami yang mendistribusikan informasinya, kami yang mengambil data dari semua titik di Jawa Barat, kami olah, kami analisis, kami distribusikan ke seluruh kanal yang ada. Oh oke. Nah untuk peran dan fungsi dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat ini seperti apa sih yang bisa disampaikan ke masyarakat? Jadi karena kita kan secara khusus untuk klimatologi kan kita menganalisis, kita mengumpulkan data-data iklim dari seluruh Jawa Barat, kita olah, dan hasilnya analisis itu berupa perakiran dasarian, perakiran bulanan, sampai perakiran musim. Kita distribusikan ke seluruh masyarakat. Jadi kita secara rutin situ. Nah, kita juga ada kerjaan tambahan itu yang jadi analisis cuaca, perakiran cuaca juga kita yang mengerjakan. Jadi begitu ada cuaca buruk nih akan terjadi dalam 3 jam ke depan, kita sebar nih warning ke seluruh masyarakat di Jawa Barat. Oke, seperti halnya dengan slide di belakang ini ya. Mas Hadi, ini bisa digambarkan seperti apa nih, bisa sampai? Jadi kalau yang di atas ini kita lihat ini perakiran curah hujan bulanan. Jadi dari bulan Mei sampai Desember. Jadi kita sudah bisa memprediksi dari Mei sampai Desember curah hujan seperti apa untuk seluruh Jawa Barat. Di bulan April ini ya berarti. Iya, dari April ini kita sudah tahu nih dari Mei sampai Desember. Jadi ketika kita sudah tahu nih data ini kita kirim ke stakeholder. Sampai ke gapok petani mereka lihat data ini. Jadi mereka bisa merencanakan dalam musim kemarau ini saya mau nanam apa nih. Langsung diimplementasikan. Jadi mereka sudah bisa tahu. Nah kalau yang ini nih, yang kita statik nih dia real time setiap 10 menit ini update. Jadi kita bisa memantau pergerakan awan, wilayah mana aja yang akan terjadi hujan. Dan kalau misalnya ada potensi hujan lebat, kita bisa kasih warning di wilayah itu. Dan kita sekarang warningnya sudah based on wilayah, misalnya di Subang, kecamatan mana, kita bisa sudah blast di wilayah kecamatan itu. Iya, karena khusus Jawa Barat ya. Iya, Jawa Barat. Nah kalau ini yang prediksi awal musim kemarau, jadi kita bisa ngelihat dimulai dari Maret, terus April paling banyak di Mei untuk awalnya startnya. Tapi kan sekarang kan ada prediksi El Nino kan ya. Nah makanya kita harus waspada, terutama yang di Pantura sebenarnya, karena begitu El Nino yang paling terdampak itu Pantura sebenarnya. Iya. Seperti yang di atas juga ya. Kalau yang ini ini monitoring real time. Harian itu ya? Enggak, per menit nih Mbak malah. Jadi per menit. Jadi ini dari stasiun pemantau otomatis kita di seluruh Jawa Barat dipantau. Jadi hujan real time langsung muncul di sana, langsung kelihatan nilainya. Iya.
Baik, Mas Hadi tadi disampaikan juga El Nino ya di tahun 2026 ini. Nah, ini bagaimana nih pendapat dari Mas Hadi sendiri dari mulai akhir Maret kemarin ya ada 7 zona yang terkena kemarau. Nah, ini gimana pandangan Mas Hadi ini? Jadi kalau yang El Nino tadi ya, yang El Nino itu kan sebenarnya El Nino itu begitu dideklar sama Badan Dunia itu misalnya dimulai di Maret. Ya. Dampaknya itu baru terasa 2 bulan kemudian. Oke. Jadi nggak langsung begitu El Nino langsung ada dampaknya, enggak. Jadi dia 2 bulan kemudian baru ada dampaknya. Begitu juga La Nina. Kalau misalnya ada rilis La Nina sudah dimulai di bulan misalnya di bulan Oktober. Itu dampaknya nanti di Desember. Ya, oke. Jadi nggak langsung saat itu juga langsung terasa dampaknya enggak. Jadi dampaknya itu 2 bulan kemudian karena itu kan perambatan panas dari Pasifik ke kita misalnya kalau untuk La Nina. Yeah. Tapi kalau El Nino kan karena panasnya ngumpul semua di Pasifik di kita jadi suhunya lebih dingin. Jadi kalau suhu dingin, otomatis pembentukan awan di udara ini berkurang. Karena awan berkurang, otomatis hujan berkurang. Seperti itu ada logikanya seperti itu. Iya di tahun 2026 ini kan. Ya jadi ada potensi El Nino moderat sampai kuat. Jadi kita harus terutama di Pantura sebenarnya yang paling terdampak karena begitu El Nino mereka hujannya kayak seperti kepotong langsung nggak ada hujan. Jadi yang harus diwaspadai sebenarnya. Kalau untuk wilayah tengah Bogor ini masih aman karena di Bogor ini kan kategori hampir setiap bulan itu ada hujan di kita karena kita ini Bogor Penjita memang unik, ada Gunung Salak, Gunung Gede, Gunung Pangrango. Itu yang membuat wilayah Bogor ini terutama sekali itu tetap hujan. Ya bersyukurlah ya sahabat Antara yang berada di Bogor ini masih agak ringan lah ya dibanding dengan tadi disebutkan di Pantura itu. Nah, ini kan yang tergolong yang di Jawa Barat ya berarti yang terasa ini. Nah, kalau mungkin bisa di regional lain tidak terpantau ya kalau dari sini. Kalau untuk yang mantap BMK Pusat. Jadi sebenarnya BMK Pusat. El Nino itu tidak semuanya itu jelek, Pak. Tidak semuanya, tapi bagi petani garam, wah mereka panen besar itu. Pas El Nino karena garam ya. Panasnya sangat panas, garam itu langsung sudah dapat bisa mereka panen di tambak-tambak di tambak-tambak mereka di sekitar pantai itu. Jadi selain terus juga ikan juga pasti banyak. Jadi karena ikan pasti banyak di sekitar perairan kita begitu El Nino. Kebalikannya begitu La Nina yang pas hujan banyak ikannya pasti jarang tuh. Tapi balik ya. Benar. Jadi begitu El Nino. Walaupun kering di darat ya, kering maksudnya di sekitar pantai itu kering, tapi tambak garam mereka bisa panen besar. Ikan yang di laut-laut sekitar kita pasti banyak itu karena mereka pasti naik ke atas. Jadi siklus iklim memang walaupun gimana tetap kita terima lah ya. Jika terjadi nih ya dari sudut pandang Mas Hadi sendiri terjadi El Nino yang kepanjangan gitu, apa sih yang disiapkan oleh masyarakat terlebih mungkin karena dampaknya itu ke pasokan air tuh berkurang. Gimana hal itu, Mas Hadi? Jadi yang pertama kalau sekarang kan masih musim transisi ya, musim pancaroba dari musim hujan ke musim kemarau. Betul. Sekarang ini saat yang tepat untuk memanen air hujan sebenarnya. Jadi ada metode memanen air hujan itu kita menampung dengan tong besar seperti galon besar atau drum tempat air itu tangki-tangki air yang besar itu begitu hujan turun masuk ke situ. Jadi itu air itu nanti bisa dipakai di musim kemarau. Itu salah satunya memanen air hujan. Yang kedua ya kita harus hemat air memang. Jadi begitu kemarau kan otomatis sumber-sumber air yang di hulu kan mengering tuh. Jadi kita harus sangat berhemat. Jadi yang boros air yang misalnya mandi 3 kali sehari kurangi lah. Jadi 200 kali sehari. Sesuaikan lah ya Mas ya. Sesuaikan. Terus mencuci baju harus kita sesuaikan lah. Intinya harus benar-benar dihemat airnya. Nah itu kan dari sisi masyarakatnya. Nah sekarang dari stasiun klimatologi BMKG sendiri, nah apa yang dilakukan ya diantisipasi atau disiapkan akan dampak dari El Nino ini? Jadi kami sudah memberikan menyebarkan perakhiran musim kemarau. Jadi dari musim kemarau ini kan
masyarakat stakeholder itu mereka sudah tahu kira-kira kemarauannya ini kering apa enggak. Kalau kering ya berarti mereka harus persiapan. Misalnya dari BPD, mereka harus menghitung nih wilayah mana nih yang langgan kekeringan. Mereka harus menghitung sehari berapa tangki yang harus mereka keluarkan. Mereka harus menghitung berapa bulan mereka untuk mensuplai wilayah itu. Jadi itu sudah secara hitungannya. Jadi berapa anggaran yang akan dikeluarkan untuk itu harus sudah ada. Jadi dengan informasi dari BMKG ini akan terjadi El Nino sampai bulan apa gitu, itu mereka sudah harus ada hitungannya. Oke. Jadi ada berkoordinasi juga dengan pihak BPBD atau dengan pemerintah daerah mungkin ya. Nah, itu seperti apa koordinasi dengan mereka? Jadi kami setiap bulan kami mendistribusikan buletin. Jadi kami ada buletin informasi curah hujan bulanan. Itu yang berisi perakiraan curah hujan dalam 3 bulan ke depan. Jadi misalnya nih bulan April, nanti Mei, Juni, Juli kita sudah rilis. Jadi mereka sudah melihat, kalau kering nih, kan kering. Jadi gimana solusinya? Misalnya mereka untuk pertanian yang nggak ada bendungannya, ya mereka bikin sumur pantek, sumur artes yang untuk menyiram tanaman seperti itu. Atau mereka misalnya kalau untuk Jawa Barat bagian barat ini kan sudah tercover oleh Bendungan Jatiluhur, jadi sudah aman sebenarnya. Yang belum aman kan yang daerah-daerah yang belum, yang nggak ada salurannya itu, yang mereka biasanya mereka ngebor untuk tanamannya mereka. Ya itu untuk antisipasi lah ya, supaya tetap kebutuhan air saat kering terpenuhi lah seperti itu. Nah, saat ini kan perubahan cuaca ya Mas Adi ya, benar-benar kita rasakan gitu ya, mungkin dari panas sampai ke hujan, dan sebaliknya lah ya, dari hujan langsung panas, apalagi kemarin sempat angin besar ya. Nah itu emang udah mulai dampaknya El Nino yang dirasakan saat ini? Jadi ini yang sekarang ini karena masa transisi pancaroba, jadi transisi dari musim hujan ke musim kemarau. Itu ciri-cirinya adalah pagi sampai siang itu sangat panas menyengat, tapi begitu sore awannya ngumpul, jadi ada awan cumulonimbus yang tebal. Ciri-cirinya adalah ketika dia sudah matang itu ada petir. Begitu sudah terdengar suara petir, itu kita harus segera meninggalkan aktivitas di lapangan, karena itu sangat berbahaya. Begitu petirnya sudah berbunyi, kita kesambar petir misalnya. Kan banyak yang di Jawa Barat ini, misalnya petani atau mereka tuh berteduh di bawah saung, itu berbahaya Pak. Betul. Mereka harus menghindari, mereka harus masuk rumah atau masuk ke bangunan yang aman. Karena berteduh di bawah saung, di bawah papan reklame, di bawah pohon, itu berbahaya. Itu bisa kena sambar petir, kerubuhan papan reklame atau kerubuhan pohon karena angin. Jadi awan cumulonimbus itu selain petir, itu angin kencang dalam saat itu juga. Jadi dalam 5-10 menit biasanya dia berembus kencang sekali. Itu bisa ngangkat pohon, ngangkat atap rumah, ngangkat papan reklame, semua bisa keangkat sama itu. Jadi saking kuat ya. Tapi ya cuman ya 5-10 menit aja, habis itu hilang anunya. Jadi memang seperti itu. Berarti ya. Nah kalau yang Mas Adi sampaikan seperti itu, ini di gambarannya yang mana nih Mas? Jadi saat ini yang mana nih kalau di sini, jadi misalnya seperti ini. Ini awan cumulonimbus misalnya. Jadi ini di bawahnya ini biasanya awan cumulonimbus itu jadi kalau awannya bergerak ke arah timur, itu sisi belakang bagian kiri Pak, itu yang anginnya itu menghembus. Jadi kita harus lihat treknya awannya ke arah timur atau ke utara atau ke arah selatan, itu pasti sebelah belakang bagian kiri, dia tuh bagian awan turun. Jadi daun berasnya tuh langsung menyapu yang ada di sepanjang jalurnya dia. Jadi di kita ini, di Bogor ini sering tuh kan, terutama di C4 tuh, ada treknya C4, Ciamas, ada tuh. Beda ya. Jadi pokoknya hampir tiap tahun tuh jalurnya itu aja yang Nah, kalau ini yang di Situ Gede ini ya, itu kan ada hubungannya dengan BMKG. Nah, di sana tuh perannya seperti apa Mas Adi, atau emang ada peralatan di sana? Jadi di kantor kami yang di dalam itu, di Situ Gede itu kan kantor pengamatannya Pak. Jadi unsur-unsur cuaca, unsur iklim diamatin di sana. Jadi mereka mengamatin untuk manual itu
tiap jam mereka amatin, mereka catat, mereka untuk kirimnya tiap per 3 jam mereka kirim. Tapi untuk alat yang otomatis tiap menit mencatat itu otomatis kalau yang otomatis. Jadi itu nanti didistribusikan ke pusat nanti dipertukarkan secara dunia. Jadi model-model yang kita bikin untuk membuat peta ini itu dari situ Pak. Jadi di dari sana, ya, titik-titik pengamatan manual dilaporkan, terus dipertukarkan dengan dunia, terus badan dunia seperti WMO mereka ada sub-sub badan yang membuat model-model cuaca. Jadi model-model itu nanti didistribusikan ke kami lagi. Jadi kami olah, kami analisis, kami distribusikan perakhirannya seperti itu. Baik, itu di sana ada alat apa saja Mas Adi yang bisa disampaikan? Di sana ada sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi isinya tuh termometer bola basah, bola kering, maksimum minimum. Terus ada anemometer untuk ukur arah dan kecepatan angin. Ada pengukur curah hujan. Terus ada pengukur termometer tanah suhu tanah. Jadi tanah kita ukur juga Pak. Tanah dari permukaan sampai 1 meter ke bawah kita ukur juga. Terus ada mengukur penguapan. Jadi kita punya open pen panci penguapan kita ukur Pak. Jadi sehari berapa mili penguapannya. Gitu. Terus di sana ada radiasi matahari. Jadi diukur radiasi matahari dari misalnya lamanya penyinaran, terus kekuatannya berapa joule, itu kita ukur. Terus di sana sampai ada pengukuran debu. Debu juga diukur ya? Jadi karena debu ini utamanya untuk pengaruh ke kesehatan. Jadi itu kita ukur juga. Baik. Nah, di antara peralatan yang di sana pendukung lah ya untuk iklim ini. Adakah edukasi ke masyarakat khususnya para mungkin pelajar atau pengenalan lah ya, pengenalan. Nah, itu ada nggak di sana seperti itu? Jadi kami ada program namanya BMKG Goes to School Pak. Jadi kami datang ke sekolah-sekolahan. Jadi kami memberikan edukasi cuaca, iklim sampai ke bumi. Jadi agar pelajar-pelajar itu tahu bagaimana cara begitu ada cuaca ekstrim mereka seperti apa, mereka harus seperti apa. Begitu ada gempa bumi mereka ngapain. Jadi kita edukasi ke mereka. Ada juga dari pihak persekolahan yang aktif itu mereka datang ke kami Pak. Jadi mereka minta diajarin, mereka datang ke kantor, mereka minta diajarin. Mereka ngelihat alatnya, cara langsung gitu ya. Langsung, Pak. Jadi ada dua, jadi kita datang ke mereka dan mereka datang ke kita juga. Alhamdulillah berarti tetap ke masyarakat. Teredukasi ya, Mas ya. Nah, untuk harapan sendiri ya di pusat layanan stasiun klimatologi Jawa Barat ini apa sih yang jadi harapannya? Jadi harapannya itu masyarakat itu semakin aware dan semakin paham masalah cuaca, iklim, gempa bumi itu sangat vital untuk kehidupan kita. Jadi kita sangat mengharapkan mereka begitu mereka mau beraktivitas, mereka lihat cuaca dulu nih. Saya mau ke Sukabumi nih. Cuacanya seperti apa sih? Nah, itu harapan kita. Jadi mereka begitu, pokoknya seperti di luar negeri lah. Mereka luar negeri itu kalau mau apa-apa ya lihat cuaca dulu Pak. Penting sekali ya. Karena begitu cuacanya buruk mereka nggak bakal ada kegiatan. Tapi begitu cuacanya bagus mereka ada kegiatan. Nah kita juga pengen di sini juga gitu. Jadi kita semua sudah ada aplikasi dari Info BMKG, semua kanal kita ada semua. Jadi aplikasinya ada ya? Ada Info BMKG. Namanya apa ya kalau Info BMKG Pak. Info BMKG. Jadi tinggal search aja di Play Store atau di Apple itu. Ketika aja Info BMKG nanti muncul. Itu ada regional juga di situ kan? Jadi itu udah otomatis. Bapak di lokasi mana udah otomatis di situ ada perkiraan cuaca, ada sampai ketika ada gempa bumi langsung muncul di situ. Jadi udah terkoneksi langsung di aplikasi. Ya. Baik, terakhir ini Mas Ali nih kerasa juga nih sebenarnya masih banyak yang diomongin ya, dibicarakan. Sebenarnya apa sih target gitu ya dari stasiun klimatologi Jawa Barat ini untuk ke depan dalam iklim global lah ya secara keseluruhan. Jadi kalau untuk target dari kami adalah masyarakat itu paham bagaimana masyarakat itu membersamai cuaca dan iklim itu dan mereka itu bisa mengantisipasi dampak daripada anomali. Jadi kan El Nino lain itu kan anomali. Itu bagaimana mereka bisa mengantisipasi dampak dan dengan itu kehidupan itu akan berjalan dengan normal, dengan damai dan
Ya Indonesia sejahtera. Amin. Ya, mudah-mudahan ya harapan semua Iya. tercapai ya, Mas Adi ya. Dan Iya. makasih banyak nih, informatif Sama-sama. sekali dan teredukasi juga untuk masyarakat. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Boleh. Lagi persiapan panjang ini Boleh. untuk kemarau ya. Iya. Baik, sahabat Antara, demikian ngobrol kami dengan Mas Hadi Saputra dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat di Bogor ini. Sampai jumpa dengan program kami selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel YouTube Antara Megapolitan kami. Saya Haris Taman pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.